Di tahun ini, Daksa buka dengan produk pertama mereka itu ada di headset lifestyle-nya mereka. Padahal baru-baru ini ya, berarti hitungannya tahun lalu mereka tuh ngerilis Daksa Setna yang gaming gitu ya. Tapi ya mereka sekarang lanjutin lagi tetap di headset, tapi target marketnya berbeda. Yang kali ini lifestyle tuh. So langsung aja lah kita bahas apakah dia bakal se-worth it dari Daksa Setna yang kemarin. Itu kan worth it banget ya buat sebuah headset gaming tuh. Apakah ini untuk headset lifestyle ini cocok atau menarik atau worth it? Yuk kita bahas. Ini ya Daksa Safa. Secara desain ini headset sih clean banget dan fancy sih kelihatannya ya. Soal varian warna ini cuma ada satu aja, warna hitam. But memang desain ini sih memang kurang cocok ya buat dikasih warna lain. Untuk headband dan ear cup-nya ini udah dikasih busa yang cukup tebal dengan bahan kulit yang cukup halus ya. Dan mekanisme headband neck tour-nya juga ini cukup menarik nih. Kalian bisa lihat kan dia pakai besi gitu. Lanjut soal tombol ya. Ada 4 tombol totalnya. Di sini ada 3 di samping yang fungsinya itu on off, volume, dan satu lagi tombol di samping yang kalian bisa lihat di sini itu adalah fungsinya mode ANC. Jadi kalian tuh bisa akses ANC dan juga transparency mode di headsetnya ini. Kita nanti aja lah bahas untuk fitur-fitur jualannya mereka nih. Kita lanjut ke portabilitasnya aja. Soal portabilitas ini sudah oke banget ya, bisa diputar ataupun ditekuk. Dalam paket penjualan juga kan sudah dapat kotak hard case ya. Sama seperti Daksa Setna yang kemarin kita juga dapat hard case, dan di sini kita juga kembali lagi dapat hard case. Ini lumayan hemat budget buat kita yang suka kemana-mana tanpa perlu beli hard case lagi gitu buat simpan selain headset mungkin juga bisa. Lebih dalam kita bahas ke konektivitas dibandingkan dengan Setna yang lengkap banget ya. Pada Daksa Safa ini cuma ada Bluetooth dan juga wired aja dengan output 3,5 mm ya ini. Soal delay sih buat main game casual dan denger lagu sih aman-aman aja untuk wirelessnya. Tapi kalau mau dimainkan ke game kompetitif FPS, gue sih kurang rekomen ya, karena agak ada sedikit delay-delaynya gitu. Lanjut soal fitur jualannya mereka itu, yaitu ANC dan juga transparency mode-nya mereka. ANC-nya ini bener-bener bekerja dan kedap banget sih ini. Ini malah bisa bikin kalian yang fobia dengan suara hening ini bener-bener terflashback dengan fobia itu, karena bener-bener sehening itu. Soal transparency mode ini sih bukan yang terbaik, tapi udah cukup oke buat denger suara di luar. Memang bisa lebih disempurnakan lagi sih sebenarnya untuk transparency mode-nya. Kayak ada sedikit suara-suara yang mengganggu sih sebenarnya. But ini kalau dipakai udah cukup jelas bisa denger suara orang-orang di sekitar kita lah. Untuk hasil suara sih bassnya cukup kencang ya, tapi bukan yang dominan banget, tenang. Ini masih memang bassnya kencang tapi nggak nutup semua suaranya. Detail-detailnya juga tetap masih ada, kayak gitar dan juga vokal ini masih terdengar jelas ya. Detail-detail suara kecil juga masih masuk. Jadi ini secara audio udah cukup oke. Dan kalau kalian nyalain ANC ya tentu bassnya juga akan dikurangin sedikit. Soal hasil mic mending kita denger bareng-bareng aja bagaimana hasil suaranya sebagai berikut. Jadi hasil suara bisa dihasilkan dari Daksa Safa ya. Kalian bisa dengar hasil suaranya. Kalau menurut kalian bagaimana hasil suaranya? Jadi rambut gua gerak. Dan ya kalian bisa dengar lah bagaimana menurut gua sih hasilnya ini cukup oke ya buat sebuah headset di angka 400 ribuan. Dan ya cukup mirip lah dengan mic yang memang gak nempel ke ini gitu ya. Fisiknya tuh ada di dalam body headsetnya gitu. Gimana? Oke gak buat sebuah headset yang lifestyle tujuannya nih? Nah, harganya sih sebenarnya nggak jauh-jauh banget sama Daksa Setna yang sebelumnya tuh. Harga di Daksa Safa ini harganya cuma dibanderol dengan harga 489.000 aja. Yang dimana menurut gue ini masih cukup worth it, dimana bawain fitur mahalnya ini yang jauh lebih diperbaiki dari seri S9 Pro yang kemarin. Yang S9 Pro kemarin menurut gue dia udah cukup mantep. Tapi kalau soal suara tetap Daksa Safa ini yang lebih baik daripada S9 Pro, karena ya kita tahu lah Daksa ini adalah seri high-nya dari Rexus gitu. Dan kalau kalian mau pakai ngegame, mungkin saran gue bisa pindah ke Setna aja, karena Setna ini punya dongle 2,4 GHz yang lebih aman untuk konektivitas wirelessnya. So mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu, gue pamit undur diri. Bye bye.